Hai Sobat Mills, selamat datang di talk show Ngobrol Bareng Kita. Nah, kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber yang super inspiratif ya. Beliau ini merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2019 yang juga menjabat sebagai CEO dan founder dari Produktif Kuy. Ia juga bekerja sebagai manager of TikTok Talent at Akademis.id dan pernah bekerja sebagai social media officer dari PT Indosat nih. Nah, beliau juga menerima beasiswa dari Karya Salemba 4 Scholarship Award. Nah, selain itu, Sobat Mills, beliau juga ini sangat aktif banget ya. Sebagai content creator, kalian pasti kalau mendengar ataupun melihat namanya atau melihat mukanya, itu tuh sangat familiar banget, sering seliweran lewat FYP kalian pastinya. Nah, dia merupakan seorang content creator di TikTok dengan followers lebih dari 578.000 serta menjadi public speaker di lebih dari 200 acara besar universitas top Indonesia, baik yang diselenggarakan secara online maupun secara offline nih. Nah, untuk prestasinya tidak perlu ditanyakan lagi dan tidak perlu diragukan lagi. Beliau ini pernah menjadi delegasi termuda dalam Indonesia Youth Teaching Program yang diselenggarakan oleh Kemenpora, yaitu ia mengabdikan dirinya untuk mengajar di perbatasan Klang, Malaysia dan Indonesia pada tahun 2018 dan pada saat itu beliau masih berumur 17 tahun. Nah, ia juga pernah memenangkan beberapa perlombaan seperti juara 2 lomba esai nasional dan juga finalis konferensi nasional The Summit ke-9 nih. Udah gak sabar kan melihat narasumbernya siapa? Kita sambut bersama-sama. Ini dia Kak Esther. Yeay. Kak Esther, apa kabar nih Kak? Baik, Vito. Mungkin boleh diperkenalkan lagi deh, sekali lagi deh namanya siapa Kak? Untuk teman-teman mungkin akan lebih mengenal lagi nih. Padahal udah jauh lebih kenal sih. Ya. Jadi malu ya. Oh. Udah dikenalin juga. Iya. Thank you banget Vito udah kenalin aku, dan aku juga mau ngucapin thank you buat teman-teman dari UTY udah invite aku buat sharing-sharing hari ini. Jadi kalau aku boleh kenalan sendiri teman-teman, halo, kenalin nama aku Esther Natalia, teman-teman bisa panggil aku Esther. Aku berasal dari Pekanbaru Riau. Kalau mungkin ada yang dari sana juga ya. Tapi aku kuliahnya di UGM di Jogja nih teman-teman. Jadi aku ngambil jurusan hukum, ngambil konsentrasi business law. Dan sekarang aku di semester 6. Jadi lagi sibuk mau OTW skripsi gitulah ya. Dan ya kesibukannya bikin konten, terus aku juga ngisi acara, sharing-sharing gini sama teman-teman, dan juga sekarang lagi bangun startup aku sendiri yaitu Produktif. Iya. Nah, jadi Kak Esther ini kan udah sangat aktif banget ya Kak. Dan kita juga tadi dengar bahwa Kak Esther kuliah di UGM ambil jurusan hukum ya. Kenapa sih hukum Kak? Boleh mungkin deh diceritakan sedikit kepada teman-teman. Kalau pertanyaannya tuh kenapa ngambil jurusan hukum? Aku tuh dari awal itu tadinya tuh nggak mau hukum. Jadi awalnya tuh aku mau HI, tahu kan? Hubungan internasional. Aku merasa kayak kalau hubungan internasional tuh kayak gimana ya? Kayak keren gitu, kayak aduh gue bakal jadi representative of my country, ngomong ke luar negeri gitu kan ya. Dan ternyata aku nyoba MUN nih, MUN model United Nations kayak simulasi sidang PBB gitu. Dan ternyata aku kurang cocok di sana. Dan ternyata aku tuh melihat aku tipe orang yang gak suka diinjek-injek gitu. Jadi aku tuh yang talkative, yang kalau misalkan ada something wrong aku pasti speak up, nggak yang kayak aduh biar aja. Nah menurut aku untuk masuk ke field seperti itu tuh diperlukan mental dan juga isi kepala kan. Jadi aku lihat jurusan yang paling suitable sama aku kayak hukum deh. Dan dari pengalaman aku juga aku sering lomba debat gitu. Jadi kayak nyambung gitu kan. Jadi ya udah deh lanjut aja, dan puji Tuhannya keterima kan. Jadi ya udah gas sampai sekarang. Wah, keren banget sih. Ini the real inspiratif banget ya Sobat Mills. Nah, kita tadi sempat baca ya di CV singkatnya Kak Esther bahwa beliau sudah lebih dari 200 lebih ya menjadi seorang public speaker di acara-acara besar di universitas top yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya pertanyaan pribadi ya mungkin ya Kak. Gimana sih caranya bisa sebanyak itu? Jujur agak bingung ya. Karena aku ya teman-teman, kalau aku boleh sharing, aku tuh pertama kali jadi speaker itu waktu aku 2020.
Jadi waktu itu lagi pandemi kan? Iya. Gak mungkin pandemi aku sendirian ya, kamu Iya, juga kan? iya bener Sama banget, ya? iya. Terus aku waktu itu ada di organisasiku namanya FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia. Aku bikin program kerja gitu. Terus padahal itu cuma workshop kelas kecil gitu ya. Terus aku diminta jadi speaker. Nah itu tuh bener-bener pengalamanku pertama banget jadi speaker. Dan yang nonton itu cukup banyak karena acaranya gratis. Jadi itu pertama kali ada webinar gitu. Kalau sekarang kan webinar udah sering banget. Iya. Dulu kayak pertama banget, jadi semua orang tuh daftar aku GM gitu atau di luar game. Terus padahal aku ngomong cuma kayak, oh jadi public policy itu gini-gini dan itu pun materinya diajarin sama anak HI gitu. Nah dari sana aku nggak pernah punya pengalaman speaker, nggak ada diundang sama sekali. Sampai aku inget banget ya teman-teman, aku waktu November diundang jadi speaker sama Isaac. Seneng banget tadinya. Keren banget, iya. Terus di cancel. Wah. Di cancel. Gimana tuh perasaannya? Kan? Iya. Itu waktu itu masih belum ada job gitu loh, yang kayak nggak pernah diundang gitu. Terus kayak, ya udah deh, berarti bukan rezeki gue gitu. Terus diundang sama Unpad buat tugas kelompok gitu kan. Ya udah puji Tuhan jadi speaker. Dan gue nggak tahu kenapa ya, teman-teman. Kan ayahku meninggal 2021. Terus bener-bener literally after my dad passed away, aku benar-benar gain so many webinar invitation. Like every single week aku tuh punya kayak 6 sampai 8 webinar. Satu hari bisa 3, bisa, dan semuanya itu paid. Jadi kayak aku aku tuh bingung kenapa orang suka dengerin aku ngomong, orang suka dengerin aku sharing, apa sih yang mereka cari gitu kan. Dan dari sana puji Tuhan aku tetap improving, mencoba terbaik gitu setiap webinar. Jadi aku selalu minta feedback dari setiap acara, dan puji Tuhan sampai hari ini puji Tuhan udah 1 tahun lebih, udah ibaratnya udah konsisten jadi speaker lah sampai sekarang. Wow, keren banget sih. Ini the real inspiratif. Aku tuh nggak ada kata-kata lain selain the real inspiratif ya teman-teman Sobat Mills. Ya karena kita bisa lihat tadi 3 sampai 8 webinar dalam sehari. Itu minum obat atau apa Kak? Ngalah-ngalahin minum obat ya. Mungkin kasih tips dong kepada Sobat Mills semua yang ada di rumah yang lagi nonton talk show ini. Gimana sih caranya biar pede ataupun biar percaya diri untuk tampil di depan umum, bisa menjadi seorang public speaker Kak? Oke. Mungkin teman-teman yang aku bisa sharing, kita itu harus tahu kita maunya apa. Kalau kamu merasa hari ini hidup kamu agak kosong, jalannya nggak tahu kenapa, berarti purpose kamu belum jelas. Purpose itu tidak berdasarkan track record hidup orang lain. Misalkan kita lihat Najwa Shihab saat ini dia berkarir, tadinya dia bekerja di Mata Najwa, jadi jurnalistik bikin narasi sendiri. Dia keluar dari Mata Najwa ya kan, dia nggak lagi di Metro TV, dia build her own company. Nah, terus kita kayak merasa, oh aku harus seperti Mbak Najwa. It's totally okay kalau kamu mau bikin dia as your role model. Tapi kamu punya your own life path. Jadi yang pertama kali kamu tahu, you need to find your purpose. Pertama banget. Kalau kamu udah tahu purpose kamu apa, itu akan mempermudah kamu untuk berani speak in public atau show the real you to the society that this is me and this is my quality. Jadi kayak kamu, kayak contoh Vito jadi moderator atau mungkin MC di beberapa acara gitu kan. Kita awalnya tuh kayak merasa, aduh gue ngomong tuh cuma segini-segini doang, gue tuh nggak tahu banyak tentang hal ini, gue tuh nggak ada skill, nggak ada course, gue nggak ada facility, tapi gue punya keinginan yang besar buat belajar. Gue juga sangat menerima kritikan dari segi apapun, baik itu dari segi cara ngomong lo, gue nggak suka deh wardrobe lo gini-gini segala macam. It's totally fine, nggak apa-apa. Oh berarti ada yang harus kita berubah. Nah itu teman-teman jangan afraid tentang kritikan. Dan yang ketiga, ini masalah anak muda di Indonesia Raya ini. Orang-orang itu takut banget sama yang namanya penilaian orang lain ketika kita gagal. Jadi kita tuh nggak berani nyoba. Jadi misalkan kamu nyoba sesuatu deh, lomba, terus post Twibbon, terus ternyata kamu nggak menang. Terus kamu ditanya, gimana lomba kemarin, menang nggak? Terus kamu takut, malu, kayak kamu bilang enggak. Aku jujur ya, aku sering banget gagal. Tapi orang-orang tuh ngelihatnya yang menang-menangnya aja, kayak menang ini, lulus ini. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh nggak tahu kalau aku tuh nyoba 100 dapatnya cuma 2 gitu, ngerti nggak? Jadi kayak orang ngeliat, wih bener keren banget ya dia 2 doang. Dia udah bisa ke Malaysia, udah bisa ke sini waktu segini. Iya tapi gagalnya tuh banyak. Jadi kayak orang-orang tuh bener-bener takut untuk mencoba. Jadi kalau aku do not be ashamed for trying. Nah, nanti kalau dari sana kamu bakal berani untuk sharing pemikiran-pemikiran kamu, your own experience, through webinars atau event-event kampus. Dan lama-lama kamu bakal dilirik sama
universitasmu sendiri. Jadi you make engagement and also collaboration with your university. I mean, menurut aku ya teman-teman, as a youth, as a young generation, this is the right time for you untuk shine. Dan juga kamu tuh bikin your university itu, kamu bukan aku bangga sebagai bagian dari UGM atau sebagai bagian dari UTY, tapi kita bikin universitasnya yang bangga karena terhadap kita. Iya, benar banget. Nah, aku ingin bertanya lagi nih, kan berarti seorang public speaker ya, itu menjadi pekerjaan nih. Gimana sih cara pembagian waktunya nih Kak Esther terhadap kuliah dan di sela-sela kuliah itu ada webinar, terus nampaknya Kak Esther sangat aktif banget ya di sosial media. Itu gimana sih Kak cara membagi waktunya agar semua balance, nggak ada yang tabrakan dan lain sebagainya? Oke. Pertama mungkin aku mau tahu dulu kali ya dari sudut pandang Vito. Emang kamu main sosmed nggak? Main. Mainnya apa aja? Instagram, TikTok. Dua itu aja atau ada lagi? Banyak sih. Yang paling sering? Iya, kedua itu sih. Instagram sama TikTok? Iya. Jadi kalau Twitter gitu nggak? Enggak. Nggak terlalu sering ya? Iya. Nah, kamu tipe yang suka nonton story orang atau yang buat story? Kedua-duanya sih. Berarti kamu nggak malu juga kan ngepost banyak-banyaknya sampai satu hari bisa 100 story juga nggak apa-apa? Atau kamu mikir-mikir gitu? Masih mikir-mikir? Kayaknya kalau menurut saya nggak mikir-mikir lagi ya. Karena kayak yang penting happy aja sih. Oh, berarti kamu nggak apa-apa ya? Maksudnya mereka follow saya dengan keinginan mereka sendiri. Dan it's totally fine kalau aku mau post apapun. Iya. Nah, berarti kamu benar-benar fine aja kalau misalkan kamu orang-orang tahu keseharian kamu, nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa kayak gitu? Iya, sebenarnya nggak masalah sih. Selama as long as positive, right? Yes, okay. Alright. Nah, aku juga kayak gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang lebih bersemangat kalau orang-orang tahu apa yang kulakukan. Jadi tanpa aku sadari DM dari mereka itu membuat aku lebih semangat gitu loh. Walaupun aku kayak kamu bilang, kan dia kuliah semester 6, 11 matkul, speaker, terus juga ngurusin produktif belum lagi dia ada kerjaan A, B, C, D, F, G, H, J, K. Itu gimana cara ngatur waktu yang membelah diri kamu? Bahkan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi yang benar adalah teman-teman ada yang namanya priority management. Dan kalau misalkan kita ulang-ulang kita ngomongin soal ini, ada yang tahu bukunya ini nggak? 7 Habits of Daily Effective People. Nah itu tuh benar-benar literally change my mind tentang bagaimana kita manage waktu kita. Jadi yang sulit dari orang-orang sekarang, kenapa mereka itu mereka itu sulit untuk membagi waktunya, karena mereka nggak tahu mana yang paling penting. Kalau aku, walaupun aku jadi speaker atau segala macam, aku tetap kuliah, jadi ketua kelas, tugas aman, aku ngambil konsentrasi, nilai konsentrasiku A semua, aku kayak menurutku itu yang paling penting, karena itu tanggung jawab saya sebagai murid. Jadi sebagai mahasiswa ya. Baru yang lain itu nomor 2, nomor 3, kecuali hari ini aku udah berkeluarga, aku harus punya penghasilan yang cukup dan harus menghidupi anak-anakku. Nah, itu baru. Jadi buat teman-teman sini pesanku satu aja sih. You need to learn from your mistake dan jangan diulang lagi. Karena my life motto itu adalah jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka. So make sure you work hard for it. Kamu pilih, kamu mau yang diperkerjakan atau kamu mau yang memperkerjakan. Pilihannya di tanganmu. Tapi bukan berarti kayak aku lulus harus jadi bos. Aku langsung jadi bos aja. Aku nggak mau jadi pegawai pokoknya. Aku mau jadi bos, enggak. Kita harus tahu bagaimana kita di-train sama orang, dari situ kita belajar dan nanti kita juga belajar jadi leader di dalam hidup kita sendiri. Gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Aku ingin tanyakan, mungkin bukan lebih bertanya sih lebih kepada kakak ngasih wejangan atau pesan dan pesan nih kepada sobat Mil semua yang ada di rumah atau kaula muda agar keluar dari zona nyaman mereka, agar tetap lebih produktif dan survive aja sih, nggak nge-stuck di situ-situ doang. Jadi sobat Mills bisa lebih improve diri mereka. Oke. Teman-teman, sebenarnya comfort zone itu, teman-teman tahu nggak ya? Comfort zone itu adalah situasi di mana kita sudah sangat nyaman sampai akhirnya kita tuh tidak mau face the challenges. Jadi kita nggak mau bertemu dengan tantangan lagi. Contoh, misalkan Vito udah sering banget jadi MC, udah moderator tuh udah paling habit gue udah paling mantap di dunia inilah gitu kan. Dan gue udah paling expert nih di sini. Ya gue di situ aja. Jadi kayak
gue di sini dibayar, gue suka, gue seru, ya udah gitu aja, lo nggak belajar hal lain gitu. Nah, kalau teman-teman merasa seperti itu sudah paling cukup, ya it's totally fine. Tapi menurut gue sebagai anak muda, lo punya jatah gagal yang banyak banget. Sebelum nanti lo gagal di umur 35, di umur 40, yang mana lo gak akan mau gitu loh. Lo gak ada room untuk revise atau lo harus benerin lagi, tuh gak ada. Jadi kayak aku mau cerita dikit deh. Aku sekarang kan sering banget jadi speaker kalau kamu lihat kayak gitu. Terus kalau aku merasa ini comfort zone-ku, aku pasti gak akan pernah nyoba hal lain. Jadi kayak aku udah paling keren di sini, aku udah paling mantap. Ya udah, aku gini aja. Enggak, aku lagi ikut course yang aku nggak tahu sama sekali kayak UX design atau yang kayak gitu, karena my own company aja benar-benar needs the people to know what exactly Figma, AI atau pokoknya sistem editing gitu deh. Jadi kayak apalagi sekarang tuh skill itu udah benar-benar diperlukan teman-teman. Jadi teman-teman harus sadar kalau teman-teman di sini mau bersaing sama banyaknya generasi muda di Indonesia in this digital era, itu bakal banyak banget role pekerjaan yang digantikan dengan kayak robot atau misalkan teknologi baru. Jadi kita harus improving skill kita dan memperbarui skill kita. Jadi keluar dari comfort zone itu harus dimulai dari hal-hal paling kecil, contoh kayak ikut webinar kayak gini, talk show kayak gini, atau kalau kamu mau invest in yourself more, kamu bisa ikut course atau kamu bisa ikut les gitu. Dan English is a must. Jadi nggak mungkin orang nggak tahu English. Malah orang sekarang tuh kaget sama orang yang nggak bisa, bukan kaget sama orang yang bisa. Iya kan? Bener kan? Bener banget sih. Nah, jadi itu dia Sobat Mills ya. Udah nggak kerasa ini hampir 40-an menit ya kita udah bersama di talk show kali ini. Talk show bersama Kak Esther dengan topik menjadi milenial yang kreatif, inovatif, dan produksi di masa pandemi. Mungkin sekian talk show kita kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak bersama Sobat Mills yang ada di rumah. Ya, mungkin langsung boleh follow Instagram Kak Esther. Apa Kak namanya Kak? Boleh? Esther Natalia, A-nya 2. Ya, A-nya 2. Jadi bisa sharing-sharing, bisa berbagi pengalaman. Nah, oke, jadi segitu dulu. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Hehehe